Tentu ketika kita bicara apakah perbankan syariah itu ada ribanya atau tidak, ya tentu kita perlu masuk ke dalamnya. Silakan masuk di UIN dulu, di perbankan syariah UIN Sunan Kudus. Makanya sering saya guyon, jangan di sini kos, oke, kos. Akad apa yang Anda pakai? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast dari Perbankan Syariah. Oke, jadi di sini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi dari program studi Perbankan Syariah, yaitu Bapak Cimanul Kirong ya Pak. Bisa sih hai dulu Pak ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang santai saja Pak terkait pengalaman Pak Ci selama mengajar di program studi Perbankan Syariah di UIN Sunan Kudus sampai menjadi dosen yang menginspirasi sampai sekarang. Kalau boleh tahu dulunya Pak Ci masuk di UIN Sunan Kudus itu sejak kapan ya Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman saya selama mengajar di UIN Sunan Kudus, saya mulai masuk di tahun 2016. Itu masih STAIN ya, masih sekolah tinggi, kemudian berganti menjadi IAIN, kemudian hari ini menjadi UIN. Jadi mulai tahun 2016 masuk pada saat itu masih syariah ya, syariah, kemudian setelah IAIN berpisah menjadi FEBI sendiri seperti itu. Jadi kalau sampai hari ini mungkin sekitar hampir 10 tahun seperti itu bisa membersamai para teman-teman mahasiswa. Dulunya Pak Ci itu kuliahnya di mana Pak? Oke, jadi saya untuk jenjang S1-nya saya mengambil di Universitas Al-Azhar Mesir ya. Selesai di tahun 2011, kemudian pada 2013 melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil perguruan syariah. Kemudian pada 2017 melanjutkan studi lagi di UIN Sunan Ampel di ekonomi syariah hingga selesai 2023 ya seperti itu. Berarti 2016 tadi sudah ngajar di UIN gitu ya Pak? Sudah mulai. Dulu pertama kali ngajar di UIN itu langsung jadi dosen apa Pak? Kalau boleh tahu? Ketika di sini karena awal STAIN saya dulu banyak mengampu, bahkan ada beberapa mata kuliah di tarbiyah, di usuluddin dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ketika sudah di IAIN maka sudah semakin mengerucut ya, bahwa kita di FEBI saya banyak mengampu tentang akad perbankan syariah, kemudian ayat dan hadis tentang ekonomi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ayat-ayat itulah kira-kira. Terus emang masuknya di dosen perbankan syariah mulai kapan Pak? Ya ketika di sini sudah berlaku home base ya seperti itu, saya sudah langsung di perbankan syariah sampai detik ini. Bahkan hari ini pun saya masih di perbankan syariah home base-nya, walaupun saya ada tugas tambahan di ekonomi syariah di pasca sarjana di S2 seperti itu. Gimana Pak perasaannya mengajar mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah yang katanya ya Pak, prodi perbankan syariah itu mahasiswa-mahasiswinya itu enggak yang biarpun ada embel-embelnya syariah, tapi ternyata Gen Z sekarang itu enggak yang mencerminkan syariahnya banget gitu loh Pak. Menurut Pak Ci gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya dari 10 tahun mengajar ya, saya pernah mengajar di tarbiyah, di usuluddin juga pernah, dan sekarang juga di pasca. Sebenarnya secara garis besar ya teman-teman di perbankan syariah ya menurut saya asik dengan background mereka yang berbagai macam ya kan, berbagai macam jurusan, ada kejuruan, SMA, keagamaan dan lain sebagainya. Bagi saya itu tantangan tersendiri. Makanya tentu ketika kita bicara mata kuliah, kita bicara pada teori buku, kemudian di situ harus diselipkan nilai-nilai
keagamaan, nilai-nilai etika, nilai-nilai kebaikan yang tentu mereka bahwasanya mahasiswa kita harapkan selain pandai atau ya menguasai tentang materi mata kuliah, mereka juga memiliki nilai plus dalam diri atau kejiwaan mereka. Seperti itu. Ada nggak sih Pak, gimana cara kita menarik mahasiswa anak-anak baru yang lulusan SMA, SMK kan mungkin tidak tahu ya Pak terkait yang syariah mau masuk UIN itu biasanya ragu, dia pasti mikirnya alah cuma paling itu agama aku nggak mau padahal di sini kan ada prodi yang nggak seharusnya nggak terus-terusan itu menjuru ke agama gitu loh Pak. Gimana Pak untuk menarik minat-minat anak-anak siswa-siswi SMA, SMK yang dari dulunya belum pernah menjuru ke agama gitu. Oke, jadi memang paradigma di masyarakat kita kan bicara bahwa UIN selalu bicara agama dan keagamaan. Itulah kira-kira. Tetapi ketika kita sudah di dalamnya ternyata kita tidak selalu bicara syariah, tapi seluruh jurusan ada. Kita memiliki segitu banyak jurusan dan umum. Terus bagaimana cara kita menarik? Sebenarnya diantaranya adalah kita membuat konten-konten, karena kita berhadapan pada Gen Z ya hari ini. Jadi dengan konten-konten yang menarik, yang pendek, simpel tapi berisi, kemudian juga bisa menjadi jembatan visi misi daripada UIN terkhusus untuk FEBI ataupun perbankan syariah. Dari video TikTok yang pendek kita tahu, oh ternyata kita jadi tidak seketat itu. Jadi mahasiswa UIN itu juga tidak selalu bahwasanya yang dikaji adalah ngaji, kemudian tidak, tapi juga kita perlu kreasi yang lain, tetapi etika dan lain sebagainya tetap kita pegang secara erat kan gitu. Jadi teman-teman itu nggak usah takut untuk masuk ke Universitas Islam, karena di situ tuh kita nggak hanya belajar terkait agama, tapi kita belajar terkait semuanya itu ada. Kalau kalian mau nilai plus ya masuk di UIN aja gitu ya Pak. Iya, soalnya kita juga dikasih basic agamanya, jadi kita tahu mana kita jalan yang benar dan jalan yang belok-belok gitu ya Pak. Betul. Nah, di program studi perbankan syariah Pak, ini kan berarti kita nanti lulusannya biasanya ke keuangan untuk ke bank-bank gitu ya Pak. Ya. Ada akad-akadnya nih Pak. Bisa dijelaskan terkait apa aja sih yang ada di perbankan syariah, akad-akadnya. Terus kita kalau seandainya nih siswa-siswi baru ada yang mau di program studi perbankan syariah, nanti gimana? Ini kan biasanya kan perbankan itu kan riba kan gitu ya Pak. Oke. Jadi memang cukup menarik ya ketika kita hanya bicara tentang kulit tanpa tahu isi atau dagingnya. Tentu ketika kita bicara apakah perbankan syariah itu ada ribanya atau tidak, ya tentu kita perlu masuk ke dalamnya. Silakan masuk di UIN dulu, di perbankan syariah UIN Sunan Kudus, nanti kita tahu. Jadi ketika kita nanti dalam kelas atau dalam mata kuliah kita tahu, kita belajar akad musyarakah, akad mudharabah, akad kerjasama, akad bagi hasil dan lain sebagainya, tentu kita akan tahu oh iya ternyata bahwasanya ada ijarah, kemudian ada apalagi ada rohn dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita pada era kini ya online shop begitu menjadi bagian daripada urat nadi kita akhirnya paham, oh ternyata akad ini yang dipakai adalah akad semacam ini, apakah sah atau tidak dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya perbankan syariah itu harus bisa merespon perubahan zaman, dan kita juga bisa menjawab itu semua. Tentunya ketika kita bicara, kita di luar kita mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita pegang, yaitu nilai-nilai agama. Benar banget, berarti akad-akad yang diajarkan di program studi perbankan syariah ini aslinya nggak pure untuk diajarkan di perbankan syariah, tapi bisa dipergunakan di apapun itu ya Pak? Oke, jadi akad sebenarnya yang kita kaji dalam mata kuliah akad perbankan syariah di semua sisi kehidupan kita jalani. Sebagaimana misalkan kita akad wadiah, ya kan, kita menitipkan sesuatu, itu adalah akad wadiah kalau dalam bahasa Arabnya. Di situ ada bahwasanya ada syarat rukunnya dan lain sebagainya. Ketika menitipkan kemudian rusak, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tentu dari situ ketika kita mengetahui, kita akan terlepas dari sebuah kesalahan ataupun mungkin bahasa yang lain, mungkin kita terlepas dari dosa karena memakai akad
wadiah atau titipan. Ketika kita mau kerjasama, kita memiliki dana, teman kita hanya memiliki tenaga atau skill, nanti kita larinya adalah mau musyarakah ya, musyarakah. Ketika dia hanya punya tenaga maka mudharabah ya. Kalau musyarakah keduanya memiliki dana, kita patungan buat usaha, kita bareng-bareng kita jalankan bagi hasil dan lain sebagainya. Itu berarti musyarakah. Kalau mudharabah, jenengan sudah sukses nanti keluar dari UIN Sunan Kudus, tentunya seperti itu. Terus jenengan ingat ada teman yang memiliki skill apa, kemudian digandeng. Oke, saya pemodal, jenengan sebagai pelaku bisnisnya. Nah ini adalah mudharabah, nanti kita pakai semacam itu. Jadi bagiannya seperti apa lah, itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kan, seperti itu. Berarti akad yang basic harus kita pahami terlebih dahulu itu akad yang sudah dijelaskan Pak Cin tadi ya Pak, ada musyarakah, mudharabah, sama ada musyarakah, mudharabah, kemudian ijarah yang sering bahkan secara tidak sadar, misalnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi luar kota ke sini, makanya sering saya guyon, jangan di sini kos, oke, kos. Akad apa yang Anda pakai? Nah, mereka bingung, ya bukankah itu akad apa? Akad apa? Akad ijarah ya Pak. Kan ijarah, sewa, ya kan, sewa. Jadi sewa jasa yang kita tempatin, yaitu sebuah ruangan atau kan kos-kosan lah bahasanya begitu. Itu adalah akad ijarah, kan sewa. Nanti bahkan kalau mau dikembangkan, apakah bisa ijarah tayyabi tamlik, saya sewa pada akhirnya nanti menjadi kepemilikan saya, ya itu nanti kan seperti itu. Tapi paling tidak sebagai pembelajar atau mahasiswa perbankan syariah, jenengan tahulah apa yang jenengan lakukan ini ada akad yang mengikat, ada akad yang ini ternyata yang sedang saya lakukan. Ketika jenengan jual beli online, akad yang dipakai ini ternyata ada akad wakalah dan lain sebagainya. Tentunya itu harus kita kuasai dan semacam. Berarti untuk menjawab pertanyaan kalau perbankan syariah itu riba itu iya atau tidak Pak? Jadi gini, ketika kita bicara perbankan syariah, tentu ketika sesuai dengan akad kita jalankan, tentu kita harus berani bilang bahwa itu non riba, ya. Tetapi ketika memang ada akad yang dilanggar, tentu bisa jatuh pada riba, seperti itu. Tapi bahwasanya ketika juga kita menemukan di lapangan, apakah perbankan syariah itu sudah bebas riba atau yang lain-lain sebagainya, paling tidak kita sedang belajar, ya, sedang belajar untuk pure menghindari hal-hal yang dilarang dalam transaksi syariah. Tetapi anak-anak Gen Z ini Pak masih pikirannya itu masih mengira kalau perbankan syariah ini riba. Mau dijelasin berkali-kali pun Pak, kalau dia udah kekeh dengan pendiriannya kalau Allah perbankan itu riba, hanya ada embel-embelnya syariah. Gimana Pak kita menangani anak-anak tersebut dengan santai biar dia itu pikirannya itu tidak sesuai dengan keyakinannya dia sendiri gitu loh Pak? Oke, jadi memang kita perlu duduk bareng, ya, duduk santai sambil ngopi. Kemudian kita lihat teori-teori yang ada dalam beberapa literatur, kemudian teori-teori yang muncul tentang akad-akad, maka kita akan tahu, oh iya, ketika akad ini dijalankan sesungguhnya sudah terbebas dari riba. Ya memang untuk jalan ke sana tentu bukan sebuah yang mudah, ya, memang perlu kita pelan, kita duduk, jadi bahwasanya kita fahamkan secara pelan-pelan, secara bijak dan seperti itu. Kalau melihat mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah, ini kan Pak Cih mengampu juga akad-akad perbankan syariah itu Pak. Gimana Pak perkembangan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah dari semester 1 sampai semester yang udah atas, udah paham belum sih Pak terkait akad-akad tersebut? Kalau dari pandangan Pak Cih? Oke, jadi memang sekilas ya, kalau di mata kuliah saya berharap dari semua akad perbankan syariah itu harus dihafal di luar kepala, karena itu adalah darah jenengan. Karena ketika sudah mengambil prodi perbankan syariah seperti itulah, prodi perbankan syariah, maka nggak mau ya isinya itu saja, ya kan, perbankan syariah, akadnya ada hal-hal semacam ini, akad, syarat, rukun dan lain sebagainya. Ketika itu ya, kalau perkembangannya selama ini ya saya lihat ketika mereka masuk dari
jurusan yang bervariatif tadi di awal sebenarnya cukup bisa mengisi lah ya, mengisi pengetahuan mereka, karena sesungguhnya keberhasilan itu bukan di lembaga ini, tapi ketika Anda sudah keluar dari sini Anda bisa eksis, bisa menjadi menjadi orang yang ikut berkontribusi pada kebaikan, itu adalah kesuksesan yang tentu kita harapkan bersama. Alhamdulillah. Menurut Pak Cik, mahasiswa baru yang masuk ke dalam UIN Sunan Kudus dan mengambil program studi perbankan syariah, apakah akan rugi, Pak? Takutnya teman-teman itu masuk ke perbankan syariah karena terpaksa. Biasanya kan ada yang gitu nih Pak, karena dia ditolak di PTN yang diimpikan, dia terpaksa masuk UIN, terus terpaksa mengambil jurusan-jurusan yang tidak diinginkan. Contoh seandainya nih saya masuk di perbankan syariah, tapi Allah aku besok gimana ya, kayaknya aku nggak bisa deh menempuh di program studi ini. Gimana Pak menurut Pak? Oke, jadi ingat ketika sudah memilih sebuah pilihan ya, ataupun kita terpaksa, kadang kebaikan itu karena kita tahu kebaikan tersebut atau kita dipilihkan. Nah, kadang ada bahasa tersesat, tapi ini yang terbaik. Nah, ketika sudah masuk dalam perbankan syariah, ya, dalam prodi ini, jangan pernah merasa, oh ini bukan jurusan saya dan lain sebagainya. Tapi coba jangan duduk benar-benar bahwa ini, jangan-jangan ini pilihan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dan saya yakin ketika jenengan menyelami, kemudian mempelajari, kemudian bisa menyerap semua yang ada dalam mata kuliah yang diajarkan oleh prodi, kemudian bisa menyelesaikan dengan baik, insya Allah ya, ketika nanti juga jenengan memiliki skill yang bagus ya, karena nanti pada semester-semester tinggi juga ada kuliah dengan para ahli, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Tujuannya adalah Anda itu di dunia kerja nanti siap dan merespon. Jadi tidak ada yang lebih. Semua itu sudah diatur sama yang membagi hidup Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak. Jadi apapun yang jurusan yang kita ambil, kita nggak tahu kedepannya takdir kita itu akan bekerja di mana, akan menjadi apa ya Pak. Jadi biarpun kita nggak berada di PTN, nggak berada di jurusan yang kita inginkan, kita melenceng seperti yang tidak diinginkan karena ini kayak keinginan orang tua, keinginan dari orang-orang rumah, tapi kita sendiri tidak menginginkan jurusan tersebut. Ikhlasin aja, ikhlas jalanin ya Pak, biar nanti Allah yang atur semuanya gitu. Terus apa ya Pak, ini kan Pak Cik kan juga mengaku Al-Quran dan hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya Pak. Ada nggak nih Pak ayat-ayat dan juga hadis terkait akad-akad perbankan syariah itu apa aja, lalu manfaat-manfaat dari ayat-ayat dan hadis tersebut itu apa aja gitu Pak? Oke, jadi secara garis besar ketika bicara ayat dan hadis tentang ekonomi ya, secara ekonomi adalah kita bicara bagaimana sih status kita di dunia ini. Ketika kita di dunia ini apakah berkewajiban kerja? Kemudian ada hal ketika bekerja, apa yang dituntut dalam pekerjaan tersebut, apakah boleh menghalalkan segala cara. Nah ini ayat dan hadis bicara di dalamnya. Oh, ketika seorang muslim dia harus memiliki pekerjaan karena pekerjaan adalah bagian daripada ibadah. Kemudian juga bagaimana dia harus kuat ekonominya karena al-mu'minul qawi tadi ya kan, seorang mukmin yang kuat secara ekonomi, finansial, keilmuan lebih disukai oleh Allah daripada mereka yang lemah dan lain sebagainya. Kenapa? Khairun nasi anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak berkontribusi. Jangan sampai ada teman ini susah, kemudian kita hanya bisa menjadi teman curhat, itu minimal. Kalau kita menjadi solusi daripada itu tentu akan lebih baik. Jadi banyak sekali sebenarnya bahwasanya akad-akad itu juga banyak didukung oleh ayat, oleh hadis. Jadi apa yang sudah ada dalam akad itu adalah intisari daripada nilai-nilai yang ada dalam akad ataupun hadis-hadis tersebut. Pak, kasih ayat-ayat dan hadis untuk mahasiswa-mahasiswi yang patah semangat Pak. Mungkin dia udah berjalan di program studi yang dia pilih, tapi ternyata dia berhenti di tengah jalan Pak. Gimana Pak menumbuhkan rasa semangatnya lagi dan biasanya kan ada yang Allah aku dibiayain orang tuaku, santai aja kuliahnya nggak apa-apa, nanti lah dibiayain orang tuaku lagi terus meneruskan. Biasanya ada mahasiswa-mahasiswi yang hanya seperti itu, dia tidak aktif di organisasi, dia kuliah hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, dia tidak memanfaatkan harta orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Kenapa ada
ada ayat-ayat dan hadis untuk menerangi pikiran dari mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu enggak Pak? Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya, tetapi ada pepatah bagus ya, ketika ingat bahwa Anda kuliah di tempat ini itu adalah amanat dari orang tua Anda, amanat dari bapak, dari ibu, ataupun orang yang menyayangi Anda, yang membiayai Anda, dan seperti itu. Ketika Anda berkhianat, maka Anda adalah, ketika Anda tidak serius dalam menjalankan perkuliahan ini, Anda hanya ya meremehkan dan lain sebagainya, maka Anda orang yang khianat, yang tidak amanat. Dan ingat, ketika Anda adalah salah satu orang yang berkhianat tersebut, ingat ya, kerugian masa depan Anda, kerugian esok hari telah menanti Anda. Jadi gunakan semaksimal mungkin. Jangan bicara saya dibiayai ini makanya saya santai. Salah malah. Justru harus di kesempatan emas itu dipakai semaksimal mungkin. Tunjukkan bahwa orang yang membiayai Anda tidak salah, tetapi justru banggakan mereka dengan keberhasilan Anda seperti itu. Besar berarti ya Pak, kalau dia menyanyiakan manfaat itu. Padahal banyak orang-orang itu yang pengen kuliah tapi belum berkesempatan. Tapi kalau kalian menyia-nyiakan kesempatan tersebut, kalian orang-orang yang sangat rugi ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, ini kan pengalaman saya. Saya berada di jurusan ini itu karena orang tua saya. Awalnya saya dulunya itu pengennya di kesenian Pak. Cuma dari orang tua saya ini anak perempuan. Mungkin nih teman-teman ada yang senasib dengan saya. Saya anak perempuan, takutnya nanti salah pergaulan nih Pak. Ya udah, saya terpaksa mengambil di program studi perbankan syariah yang awalnya saya tidak tahu apa sih perbankan syariah itu. Saya dari SD, SMP hingga SMA ini berada di sekolah negeri yang tidak ada, maksudnya keagamaannya itu hanya sedikit gitu loh Pak. Nah, setelah saya jalani, saya itu kadang terasa keberatan. Cuma kalau biasanya itu saya ditanyain ibu saya, gimana Nak kuliahnya? Gimana? Terus saya itu nggak bisa jawab, biarpun hati saya sampai sekarang, sampai saya semester 3 ini, alhamdulillah ternyata cocok di perbankan syariah Pak. Cuma kalau saya ditanya sama orang tua saya, gimana Nak kuliahnya? Enak kan? Nggak bisa jawab Pak, kan malah nangis itu. Gimana Pak solusinya biar saya itu bisa to the point sama orang tua saya terkait kuliah saya? Soalnya saya mau jawab kayak enak, saya tuh malu gitu loh Pak, gengsi, biasa anak gengsi ya Pak. Karena saya sudah dari awal sudah menolak perbankan syariah karena pilihan orang tua saya tolak, memang benar-benar saya tolak. Tapi alhamdulillah sampai semester 3 kok asik-asik aja. Tapi takutnya nanti kedepannya saya yang seperti yang saya ucapkan tadi mogok di tengah jalan gitu Pak. Mungkin ada teman-teman yang senasib sama saya karena masuk di perbankan syariah atau masuk di prodi apapun di UIN Sunan Kudus ini karena keinginan orang tuanya. Oke, jadi apapun sebenarnya yang terjadi pada diri kita sebenarnya adalah salah satu anugerah. Satu, banyak di luar sana orang ingin kuliah, ya, karena berbagai hal, bahkan karena sakit tidak mampu atau karena faktor ekonomi tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah masuk di dalamnya, tentu pertama adalah syukuri. Ketika sudah lafaz syukur muncul dalam hati kita, kedua adalah aplikasi syukurnya seperti apa? Jalankan secara maksimal, ikutin secara serius dan lain sebagainya. Ketika kok saya semakin nyaman, tentu itu adalah bentuk ketika Anda sudah bisa legowo, sudah bisa merespon, oh ini pilihan terbaik ternyata. Dan yakinlah ketika kita melihat teman-teman alumni mereka mampu berkiprah secara baik di masyarakat, ya kan, seperti itu. Saya sering ngomong, ingat ini adalah ketika kita bicara sukses itu adalah skill, ya, skill tambah peluang. Kalau skill ini di dalam kampus atau dalam prodi silakan kuasai semaksimal mungkin, kuasai semua. Nah, kalau nanti peluang, silakan nanti jenengan bisa mencari peluang atau mencari lewat, ya kan, lewat jalur manapun peluang tersebut. Ketika dua hal ini bisa berjalan, maka disitulah jenengan sudah memiliki kunci suksesnya. Oke, kan ini kan saya juga ikut organisasi ya Pak. Tetapi ketika kalau
di organisasi itu kan banyak rapatnya. Orang tua pasti khawatir, itu pasti ada ya Pak. Kalau saya ini kan laju dari luar Kudus. Saya kalau laju itu kadang dibilangin orang tua kayak, kok rapat terus Nak? Terus saya di kecil saya tuh kayak nangisnya gini, Bu ini kan aku pengen berkembang di sini, Pak Bu aku pengen berkembang di sini, tapi aku nggak bisa jawab apa-apa ke orang tua gitu loh Pak. Takutnya nanti kalau aku emosionalnya nggak stabil, aku jawab pertanyaan dari orang tua secara nggak sopan, malah orang tua yang sakit hati. Gimana Pak cara saya itu jawab ke orang tua biar orang tua itu memahami, oh ternyata anakku benar-benar berkembang di UIN Sunan Kudus. Ternyata biarpun dia tak suruh di jurusan yang sebenarnya tidak dia mau, ternyata dia bisa berkembang. Gimana Pak untuk saya menjawab? Mungkin teman-teman juga ada yang senasib dengan saya yakin sekali. Oke, pertama adalah ketika jenengan sibuk di organisasi, jadikan itu wahana atau ladang untuk belajar bermasyarakat ya, untuk memanage bagaimana sih emosi, karena tentu di situ nanti jenengan akan crash dengan teman dan lain sebagainya, memiliki konsep berbeda dan sebagainya. Kedua, ketika berhadapan dengan orang tua, satu, pegang amanah orang tua, jangan hianati tadi. Kedua adalah jangan jelaskan secara baik bahwasanya Ibu, bahwasanya organisasi ini adalah bentuk bahwa kita ini kelak setelah keluar daripada kampus adalah belajar untuk hidup yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi ingat, ilmu itu ada yang tersirat ya, ada yang tersurat, ada dua ya. Kalau yang tersurat ya yang dengan teori, dengan pelajari itu adalah yang tersurat dalam sebuah buku. Yang tersirat termasuk belajar pada alam semesta. Kemudian salah satunya adalah bentuk berorganisasi. Kenapa? Karena di situ banyak kepala. Dalam kepala banyak konsep-konsep yang tentunya akan mungkin bisa sama, bisa beda lah. Di situ memanage bagaimana kita hidup harmoni di dalamnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah belajar atau terlibat pada organisasi selagi itu adalah organisasi yang memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, yang kita akan semakin bisa menjadi sosok yang pribadi yang matang seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa jenengan berorganisasi itu tidak ada yang salah. Kemudian juga yakinkan orang tua bahwa ini adalah bentuk saya belajar pada sisi yang lain selain berkuliah. Itu aja sebenarnya. Ini dan juga nih Pak, saya kan di perbankan syariah, toh saya nggak tahu nanti lulusan ketika saya lulus di sini saya itu akan jadi apa, saya bingung. Tapi kalau saya salahkan orang tua saya karena sudah memilihkan saya di perbankan syariah di jurusan ini kan nggak bisa ya Pak, itu malah menjadi dosa untuk saya, karena biar gimana pun pilihan orang tua itu yang terbaik Pak. Tapi kenapa saya kalau sendirian itu sering merasa, ya Allah kenapa aku ditaruh di sini, aku bisa jadi apa ya Pak? Gimana Pak untuk meluangkan hati saya, untuk mengikhlaskan semuanya agar semuanya itu berjalan hingga akhir nanti baik-baik saja dan saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian saya, impian orang tua saya Pak. Oke, ya, jadi salah satu kunci ya, salah satu variabel kunci kesuksesan seorang anak adalah doa orang tua. Ketika kita mengikuti orang tua, kemudian orang tua itu ridho ataupun ya senada lah dengan itu, kemudian mendoakan terbaik buat kita, kesuksesan kita, insya Allah itu menjadi salah satu pintu kita bisa menjalani hidup ini pada puncak kesuksesan. Jadi ketika kita bicara, jangan bawa-bawa lagi, dulu saya dipilihkan oleh ibu, saya dipilihkan oleh bapak, stop. Itu semuanya sudah jalani, kemudian skill benar-benar kita matangkan. Semuanya orang itu perlu belajar. Nggak ada orang terlahir kemudian sukses, kemudian dia bisa segala hal dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita jalani ya prosesnya, doa orang tua, kita pun juga benar-benar fokus. Nah, sesungguhnya adalah kita sudah satu langkah lagi kita menuju kesuksesan. Insya Allah seperti itu. Berarti untuk pelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin senasib dengan saya tadi yang sudah saya singgung bersama Pak Ci, teman-teman itu harus selalu, kalian boleh mempunyai impian, tapi kalau orang tua
kalau kalian tidak merestui atau meridhoi impian kalian, jangan diteruskan ya Pak. Lebih baik kita mengubur impian kita daripada kita menentang restu orang tua. Benar ya Pak? Betul. Tapi itu jadi nggih Pak, berat buat kita sebagai anak. Gimana Jadi, Pak? setiap sesuatu yang berat itu pasti memiliki hadiah atau balasan yang amat sangat istimewa. Seperti itu. Ya, Kita nunggu waktunya saja ya Pak. ditunggu saja waktunya. Tapi dengan catatan tadi, fokus kuliah benar-benar. Kalau mau berorganisasi monggo, itu adalah untuk belajar dari sisi yang lain. Kemudian juga tadi semua tugas dijalankan dengan baik. Ketika ada sertifikasi ikutin, ketika bahkan kalau perlu ya kan, nih jadikan ya semat ini ya kan, katanya semat, jangan sampai ini lebih semat daripada jenengan. Nah, seperti itu. Jadi yang bukan tidak begitu semat, ini lebih semat jangan ya. Itu jenengan di situ bisa belajar public speaking, bagaimana menjadi sosok yang ngomongannya menarik. Kemudian jenengan bisa ada di situ ada sertifikasi yang gratis kan banyak. Jenengan ikutin aja semua. Karena itu adalah modal. Kenapa? Karena kadang pada titik-titik tertentu ijazah itu hanya tinggal dilihat. Nah, tinggal dilihat, bukan variabel utama, tapi skill ya, yang menghidupi Anda. Ada kata-kata bagus tuh, yang menghidupi Anda itu bukan ijazah, tapi skill Anda. Makanya asah skill, kemudian kalau bisa bangun jaringan mulai hari ini dengan teman-teman Anda, organisasi dan lain sebagainya, silakan. Ketika nanti di masyarakat kembali, jangan bisa membangun jaringan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama, kebaikan semuanya seperti itu. Tadi berarti yang penting itu skill kita ya Pak. Tapi banyak mahasiswa yang dia rela mengeluarkan uang hanya untuk sebuah nilai J itu baik dari yang lain. Itu gimana Pak menurut Pak Ci terkait kelakuan mahasiswa-mahasiswi yang tidak sebenarnya betul? Itu kan sudah kalau menurut ayat-ayat dan hadisnya itu salah besar ya Pak, karena dia rela mengeluarkan uang hanya untuk sebuah nilai, padahal yang dibutuhkan itu kan skill kita gitu ya Pak. Oke, jadi sebenarnya sih untuk kita bicara nilai ya kan, nilai katanya anak-anak Gen Z kan bahwasanya gimana hasil tidak selalu mengkhianati proses kan gitu. Jadi ketika kita hanya kepingin hasilnya saja yang istimewa tanpa proses ya kosong. Makanya Percuma saja ya, percuma saja. Misalkan jenengan nilainya selalu bagus tetapi skillnya kosong, di masyarakat nanti jenengan sudah tidak punya pilihan lagi. Ya, jadi ketika memang jenengan itu sudah masuk karena fokus skill, saya yakin orang lebih membutuhkan skill daripada hanya tulisan angka yang ya seringkali tidak mewakili sebenarnya seperti itu. Jadi skill, matangkan skill benar-benar. Oke, berarti teman-teman yang sudah masuk di perbankan syariah maupun yang belum, kalian gak usah ragu. Ini saya sebagai contoh sendiri, saya dari awal ini masuk di UIN Sunan Kudus di perbankan syariah itu bukan keinginan saya, tapi alhamdulillahnya karena biarpun hati kecil saya itu sangat berat menerima kenyataan, tapi alhamdulillahnya saya bisa berada di titik sekarang. Maksudnya saya bisa merubah diri saya yang dulunya tidak sebaik sekarang bisa, alhamdulillah saya rasakan sendiri gitu Pak. Ada pesan dan kesannya nggak Pak untuk teman-teman semuanya yang sudah masuk atau yang mau masuk di perbankan syariah? Bahwasanya dari awal tadi kita membahas terkait akad hingga di ayat-ayat dari Al-Quran hadis serta sampai ke pengalaman-pengalaman dari mahasiswa-mahasiswi Gen Z. Oke, jadi di akhir ya saya hanya berpesan ketika jenengan menjadi bagian keluarga besar perbankan syariah ya, prodi perbankan syariah, saya menyarankan pelajari semua mata kuliahnya, apa yang di dalam, ingat kerjakan secara maksimal, secara teori, ingat kita selalu belajar, matangkan secara teorinya, kemudian nanti skillnya juga dimatangkan. Insya Allah jenengan akan menjadi orang-orang yang berhasil kelak di masyarakat kita seperti itu. Berarti untuk teman-teman yang sudah
sudah terlanjur masuk karena terpaksa, nggak usah ragu, enak kok, jalanin aja. Dan untuk teman-teman yang mau masuk, ayo langsung, yang belum masuk ini ayo join langsung di program studi perbankan syariah, karena tidak semenakutkan itu, kuliah itu tidak semenakutkan itu. Tidak, sama sekali tidak. Soalnya banyak nih mahasiswa-mahasiswi yang mikirnya kuliah tuh takut, tugas padahal ya emang tugas, tapi nggak semenakutkan itu ya Pak. Kuliah itu asik. Asik kalau dijalani dengan ikhlas. Baik, mungkin itu saja dari podcast pada pagi hari ini. Semoga pesan dan kesan yang ada di dalam podcast hari ini bisa membawa hati teman-teman untuk bergabung bersama kami di UIN Sunan Kudus. Oke, mungkin itu saja dari hasil podcast pada pagi hari ini. Saya selaku host Nurliatul Fatimah yang sudah memandu podcast pada pagi hari ini, dan juga narasumber kita yang sungguh hebat, Pak Cimanung Kirom. Semoga pesan dan kesan yang disampaikan oleh Pak Cimanung Kirom bisa masuk ke hati penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun Perbankan Syariah ini, dan tunggu episode-episode kita selanjutnya. Bye-bye.